Selamat sore, rekan-rekan atau pemirsa yang kami cintai. Anda sekarang masih ada di channel Kreativitas Tanpa Batas. Jangan lupa nanti di penghujung saya dibantu subscribe, like, dan share. Baiklah para pemirsa atau rekan-rekan yang untuk mengikuti di sini, kalau kemarin saya sudah menyampaikan pengecatan ayam jantan, yang kebetulan patung ayam jantannya itu dibuat oleh rekan kami, yaitu Pak Nana, terbuat dari material ban bekas. Sekarang saya akan mengecat ayam betinanya. Nah, boleh sekilas kalau yang ayam jantannya besarnya seperti itu ya, besarnya seperti itu, yang betina ini hampir sama rekan-rekan pemirsa atau teman-teman yang akan melihat cara pengecatan patung dari ban bekas. Salah satunya yang harus kita kerjakan memang bagian kepala. Hampir sama dengan waktu ayam jantannya. Di bagian kepala ini nih, kita bikinkan atau kita cat dengan cat minyak juga ya. Atau familiarnya orang-orang menyebutnya ada yang pakai cat besi. Nah, itu sebetulnya cat besi itu bisa diaplikasikan ke karet ini. Baiklah, untuk sementara karena mempersingkat, karena kemarin juga sudah saya jelaskan tentang pengecatannya. Nah, ini bagian kepala harus paling tidak 90%-nya itu sudah mendekati kesempurnaan. Meskipun dalam arti eh, masih butuh nanti ada detail-detailnya ya. Jadi perihal mulai paruh ya, terus mahkotanya ini ya, bahkan mungkin mata juga. Kenapa saya sampaikan untuk bagian kepala didahulukan itu karena kalau bagian kepala ini hidup, apalagi matanya kayak ada yang menarik, itu membuat orang lain atau terutama kita sendiri yang mengecat itu bahkan merasa puas gitu, merasa puas. Nah, itu supaya kita melakukan untuk yang lainnya itu nyaman dengan sukacita gitu lah. Memang kebetulan untuk bagian kepala ini karena membuat orang atau pemirsa itu menjadi daya tarik itu memang bagian kepala dulu. Jadi orang mengenalnya itu bagian kepala. Bagian kepala. Oke, langsung saja diawali. Saya contohkan memang yang tadi memang ada goresan warna coklatnya. Sekarang saya contohkan warna putih ya. Jadi awalnya itu gradasinya gradasi yang masih global ya, antara coklat sama kekuning-kuningan ini sudah awalnya sudah saya bentuk seperti itu. Nah, demikian. Jadi ini goresan warna kuning. Hmm, warna kuning. Kuningnya di sini paling tidak mendekati seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu tentang pengecatan apa? Pengecatan ayam jantan. Nah, ini kebetulan saya juga ingatkan rekan-rekan untuk bisa, kalau bisa ada panduan ya. Panduannya paling tidak kita sudah memiliki berupa hasil print ya,
atau foto bisa gitu. Itu yang membuat kita nanti mengerjakannya tidak rumit gitu. Kalau kita langsung berangan-angan itu biasanya ada sih yang tertinggal gitu. Yang bagian yang tertinggal memang ada. Nah, ini hmm, ini yang saya lakukan. Kembali lagi. Nah, di sini ada kalanya kita mesti membuat warna itu dari eh, apa? Kita bikin warna yang dari palet yang lalu saya sampaikan itu kayak dari palet. Ya. Nah, ini baru kita gores-goreskan semacam ini. Nah, bisa paham ya? Ini oke. Hmm, ya, ini ya. Jadi ini palet itu membantu waktu misalnya kita inginnya warna yang akan kita goreskan. Jadi rekan-rekan paham ya. Jadi di sini ini namanya palet. Kalau untuk gradasi biasanya lebih mudah dengan palet. Kalau sudah terbiasa, terutama rekan-rekan yang biasa melukis itu biasanya ada yang warna-warnanya dicapai dulu di sistem palet atau bisa jadi di medianya ya, media yang menurut teman-teman yang biasa melukis itu hal yang biasa nih mereka lakukan. Jadi ini sekedar mengingatkan mengingatkan terutama teman-teman yang baru-baru saja apa mengikuti macam tutorial ya, kita anggap tutorial itu untuk pengecatan ini ayam ya. Hmm. Oke. Hmm. Jadi perpaduannya di sini karena warna ayamnya seperti ini, itu paling tidak itu ada 3 atau 4 3 atau 4 apa warna ya. Jadi dimulai dari warna ada putih, ada kuning, gitu. Terus ada merah dan coklat. Ini untuk mencapai. Nah, kenapa ini saya tunjukkan ke rekan-rekan? Ini kebetulan masih basah, jadi enak sebetulnya kalau masih kondisinya nanti setengah kering, kita lanjutkan itu enak sekali. Jadi kalau kering itu nanti kita sama saja kita akan mengulang ya. Jadi kalau justru pengecatan itu lebih baik dilakukan kalau kondisinya sudah setengah kering ya. Setengah kering itu akan enak untuk dibuat goresan-goresan seperti ini. Untuk pencampuran warnanya warna apa untuk mendekati warna setengah kecoklatan atau setengah kekuningan kayak gitu? Oh, untuk kecoklat-coklatan itu memang warna yang kita ambil itu pertama memang warna putih harus ada, terus dibantu dengan warna kuning. Tapi kalau kuning sama putih itu masih kadangkala kuningnya mentah. Jadi mesti harus ditambahkan warna kayak warna merah ini.
membuat sedikit karena merah sama kuning ini akan muncul yang sedikit mendekati ke oranye ya, mendekati ke oranye. Dan kebetulan kalau ayam itu sendiri cenderung mendekati ada oranye, itu lebih bagus ya. Jadi hmm, ini lebih ke orange karena nanti kalau kita sudah terbiasa itu kita bisa langsung, karena kalau bulu-bulu ayam ini yang apa dari apa jadi ini supaya mendapatkan warna yang diharapkan. Kalau seperti ini, nah ini memang kalau untuk seperti ini memang hmm, hmm, nah, ini kita tunggu, sambil kita tunggu nanti setengah kering ya, setengah kering kita lanjut yang bagian bawah. Hmm, untuk gradasinya kita masukkan yang tadi, jadi bukan apa rata ya, jadi ini kita mesti ambilnya sedikit-sedikit, jadi beda dengan misalnya pewarnaan binatang yang memang kebetulan satu tubuhnya itu nampak nampak rata. Itu kalau ayam kan memang ada bulu-bulunya, jadi kita butuh seperti ini perlakuannya. hmm, ini pemirsa bisa melihat ya. Nah, ini saya mencampur di kalet ya, kalet. Oke, lanjut. Nah, ini oke. Hmm, ini yang pemirsa lihat ya, jadi ada coklat ke urin, yang cenderung ke urin itu memang eh, ada ya, warnanya memang mendekati ke arah sana. Nah, di ujungnya ini pun sama, nanti lebih cenderung ke urin. Nah, baru kita nanti mendekati yang warna tua. Warna tuanya ini butuh, kalau bisa mungkin kita ganti kuas yang agak kecil ya, perbandingannya dengan yang tadi agak lebar itu. Nah, ini sekarang yang saya pergunakan separuhnya ini ya, separuh dari kuas yang tadi ya. Nah, jadi pemirsa bisa lihat kondisi kuasnya, jadi nggak perlu mesti harus harus kuas pakai yang kuas bagus, jadi karena ini tumpul ini karena seringnya pemakaian.
Oke, saya tunjukkan. Ini teman-teman. Nah, ini kalau pemirsa melihat ini mulai sedikit mendekati detail, ya, mendekati detail. Hey. Oke. Hmm, ini oke, ini coklatnya. Oke. Nah, coklatnya. Ini kalau pemirsa lihat kebetulan di sini ada karakter radial dari bannya. Itu justru membantu kita, ya. Paling tidak tumpukan bulu-bulu itu terbantu dengan lubang-lubang dari radial ini, ya. Kalau kita amati, jadi radial itu sendiri sebetulnya sudah ada rongga ke dalam, ya, rongga ke dalam itu. Jadi membantu, ya, artinya membantu penyempurnaan kita waktu pembuatan ini, ayam ini. Jadi paling tidak mendekati bulu yang seperti kita harapkan. Nah, bisa. Ini teman. Oke. Tadi saya sampaikan, nah di sini, ya. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa bekas radial dari ban itu sendiri berasa mengganggu, untuk tidak, malah justru lukisan ini nanti apa yang kita aplikasikan di sini justru membuat pewarnaan ayam ini sendiri sepertinya malah mendekati ayam yang beneran, ya. Jadi ini menolong kita untuk kemudahan membuat sesuai dari membentuk bulu-bulu ayam.
Hmm, ini tantangan kita kan sebagai pelukis dengan media yang memang kebetulan bukan dari barang bekas yaitu ban ya. Jadi kita dituntut untuk bisa mengatasi mengatasi dalam artian dengan media yang tidak dianggap tidak sempurna, tapi pengecatan ini kita malah justru dituntut untuk mendapatkan penampakan yang sempurna. Kalau menurut Pak Bagas kan selama ini kan Pak Bagas ke karya cat ya, Ya. atau ke seniman lukis ya. Hmm. Kalau untuk Pak Bagas sendiri, ini kalau karyanya Pak Nana untuk dicat ini kan ada di Malang sendiri ya, terutama di Indonesia ada empat Hmm. musim ya, Ya. terutama di Malang hujan sama panas. Kalau ketahanan di bulan berikutnya kalau ada hujan ini tahannya berapa lama ini Pak? Kalau diserang hujan lah katakanlah. Oh, jadi kalau cat, terutama yang berkaitan dengan cat, sebetulnya cat yang beredar di Indonesia itu sama perusahaan atau pabriknya itu sebetulnya sudah diperhitungkan untuk kondisi Cuaca. di, di cuaca yang seperti negara yang kita miliki. Jadi bukan berarti bahwa kita dapat, anggaplah kita beli di Rusia sana, terus kita aplikasikan di sini yang kecenderungan Rusia sana mungkin apa daerahnya dingin sekali, itu memang catnya memang dibuat memang sesuai di sana. Waktu diaplikasikan di sini bisa jadi eh, cat itu cepat mengering atau kurang cepat mengering itu karena tadi sebetulnya perusahaan itu kalau misalnya kita paham itu sudah memperhitungkan untuk yang dipasarkan di daerah negara-negara tertentu memang ada perlakuan khusus ya. Jadi mungkin kok beda ya gitu. Kita waktu jadi aplikator merasakan kok beda ya. Nah, ini yang kita tidak pahami karena sebetulnya cat yang beredar di luar negara kita itu bisa jadi beda, apalagi terutama dengan perbedaan suhu yang signifikan, betul. Jadi kalau misalnya terutama dari teman-teman pelukis, saya yakin biasanya paham. Kalau yang pelukis kanvas yang pakai cat minyak itu biasanya standar. Jadi bisa dipergunakan di daerah yang dingin ya ataupun yang panas itu biasanya sama ya. Beda dengan cat besi atau cat yang seperti saya lakukan sekarang ini. Oke, jadi sekarang nyoba kita karena untuk tutorial mungkin kita langsung mendekati area sini ya. Kebetulan saya coba untuk bisa menyelesaikan uh, di bagian leher tapi sebelah kiri ya. Jadi sebelah kiri ini kita selesaikan agar apa bisa jadi panduan atau rekan-rekan jadi inspirasi rekan-rekan pemirsa ya. Jadi kalau pengecatan ini dilakukan bagian kepala ini supaya paham ya. Jadi teman-teman akan memahami lebih mudah. Kalau kiri kanan langsung gitu mungkin tidak terlalu banyak dapatnya. Jadi ini saya coba untuk memandu yang bagian kiri dulu.
rekan-rekan, saya sampaikan ini Anda tidak perlu khawatir ya bagaimana cara mengecatnya. Paling tidak apa yang saya sampaikan saat ini, saya berharapnya bisa jadi inspirasi ya, jadi inspirasi pemirsa dan membuat pemirsa juga merasa tidak canggung atau takut, wah ini salah saya nanti, aduh tidak. Jadi saya juga melakukan ini karena saya banyak apa mengaplikasikan cat gitu. Jadi kalau khusus untuk pemula bisa jadi memang awalnya sih ada, paling tidak itu pasti itu sangat manusiawi ya, sangat manusiawi kalau ada keraguan, merasa bahwa ini apa bisa, itu sangat manusiawi ya. Jadi cuman saya di sini coba mendorong semangat rekan-rekan untuk ada upaya lagi dan tidak merasa canggung ya, tidak merasa canggung untuk berbuat sesuatu yang kebetulan hampir bisa jadi dari pemirsa kan mungkin, oh aku tidak pernah melakukan ini, tapi dengan setelah melihat video yang saat ini, saya berharapnya bisa membuat motivasi rekan-rekan untuk menjadi lebih bersemangat, bahwa punya keyakinan diri bahwa kita bisa melakukan ya. Nah, ini saya bilang kalau kemarin juga sama, hanya saja kalau teman-teman yang biasa melukis mungkin butuh penyesuaian itu tidak terlalu lama ya, karena di sini medianya itu benar-benar tantangan ya, permukaannya tidak rata seperti kanvas ya, tapi kita dituntut untuk bisa bagaimana membuat karya ini nampak bagus ya. Itu karya pemirsa yang bisa saya sampaikan ya. Jadi ini yang bagian kepala. Kalau medianya lumayan agak besar supaya pencapaiannya juga lebih cepat, ini tidak salah. Kalau kita sendiri juga diperkenankan mempergunakan kuas yang agak besar lagi. Oke. Jadi itu pemirsa ya, ini paling tidak semoga harapan saya setelah melihat ini Anda punya inspirasi untuk tidak takut dengan media yang dengan karakter yang tidak memiliki permukaan yang halus. Oke, kita jumpa lagi kesempatan lain di saat pengecatan ayam betina, patung ayam betina dari karet ban bekas dari channel Kreativitas Tanpa Batas. Terima kasih atas kunjungannya di channel kami. Selamat sore. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke.